Halo pemirsa GPR TV, kembali lagi bersama saya Mona Azhari Bisak dan tentunya kali ini kita akan membahas berbagai informasi yang akan memberikan pengetahuan dan juga memberikan Anda bagaimana perkembangan dari pemerintahan yang ada di Indonesia. Dan pemirsa GPR TV, untuk segmen pertama ini kita nanti akan membahas mengenai agenda setting apa saja yang akan dibahas oleh Kominfo Newsroom selama 1 minggu ke depan. Dan saat ini kita sudah bersama dengan 2 orang narasumber. Yang pertama kita sudah bersama dengan Pak Jojo Raharjo selaku redaktur GPR TV. Halo Pak Jojo. Mona Azhari, sehat selalu Iya, kita di minggu yang sehat. baru. Kita awali dengan semangat dengan berbagai dinamika pemberitaan yang ada. Baik, salam sehat ya Pak. Oke. Selanjutnya kita sudah bersama dengan Mas Raul selaku redaktur dari Info Publik. Halo, selamat pagi Mas Raul. Halo Mbak Mona Azhari, selamat pagi Selamat pagi. rekan-rekan semua, teman-teman masyarakat Indonesia dan temannya Mas Jojo. Selamat ketemu Mas Jojo dan salam sehat buat semua. Baik, pemirsa GPR TV dan juga Pak Jojo serta Mas Raul, untuk segmen pertama ini kita tentu akan membahas apa saja yang akan dibahas oleh Kominfo Newsroom selama 1 minggu ke depan. Dan sekarang kita berikan kesempatan dulu untuk Mas Raul, mungkin dari segi Polhukam apa saja yang akan kita bahas untuk 1 minggu ke depan nih Mas. Baik, terima kasih Mbak Mona Azhari, Mas Jojo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Salam sehat untuk kita semua. Satu pesan yang mungkin yang ingin saya sampaikan, bahwa walaupun pandemi dianggap sudah melandai, tapi rasanya protokol kesehatan tetap harus kita tingkatkan gitu ya. Baik Mbak Mona, Mas Jojo, dan pemirsa GPR TV, untuk agenda setting selama seminggu ke depan, redaksi Kominfo Newsroom sudah menyusun beberapa agenda untuk coba kita glorifikasi di seminggu ke depan. Untuk sektor Polhukam, kebetulan seminggu ke depan kita masih akan fokus terkait dengan anti korupsi gitu. Itu yang pertama gitu ya. Ada dua highlight yang ingin kita tebalkan di seminggu ke depan. Yang pertama itu adalah Hari Anti Korupsi. Kita akan menyorot bagaimana upaya-upaya penyelamatan aset negara yang dilakukan seluruh sektor terkait, dan ini sudah menjadi arahan Pak Presiden Joko Widodo, bagaimana upaya-upaya pencegahan, penindakan tindak pidana korupsi itu masif dilakukan gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, arah pemberitaan yang coba kami apungkan adalah terkait dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Bagaimana seperti yang di poin pertama tadi, bahwa upaya ini menjadi upaya yang harus dilawan bersama, namun lebih penting lagi di samping pemerintah dan sektor-sektor atau instansi-instansi terkait dalam memberantas upaya tersebut, dukungan masyarakat pun menjadi perhatian, menjadi yang ditekankan oleh Pak Presiden untuk ayo bersama-sama mengawal setiap tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah masih terkait dengan Hari Anti Korupsi ini, bagaimana hal-hal yang menjadi perhatian terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi ini kita kawal bersama-sama, bagaimana narasi-narasi yang kita sampaikan ke publik untuk menjadi perhatian, dikawal bersama, khususnya terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Kemudian yang paling penting juga adalah peranan KPK. Nah, di sini juga akan kami coba apungkan bagaimana peranan KPK dalam mengawal setiap tindakan korupsi. Kemudian yang kedua, headline yang coba akan kita garis bawahi adalah terkait dengan Hari HAM. Jadi bagaimana rencana aksi Indonesia mengelola kebinekaan dan keragaman dengan saling menghormati HAM secara inklusif. Kemudian peringatan Hari HAM ini kan beberapa hari belakangan memang menjadi perhatian ya, dan ini juga menjadi perhatian redaksi Kominfo Newsroom untuk bagaimana mengapungkan pemberitaan-pemberitaan yang bahwa paling penting adalah pemerintah Indonesia punya komitmen untuk menegakkan HAM
Dan ini juga sudah ditegaskan oleh Presiden dalam pidatonya beberapa saat yang lalu. Kemudian yang ketiga di sektor Polhukam ini adalah terkait dengan pembangunan yang dilakukan di timur Indonesia, yaitu di Papua gitu ya. Bagaimana bahwa pembangunan yang di Papua ini memberikan gambaran, memberikan arah bahwa pemerintah membangun di seluruh pelosok tanah air. Jadi pemerataan pembangunan, dan di Papua ini menjadi perhatian bagaimana infrastruktur di sana dibangun untuk bagaimana meningkatkan kapasitas SDM dan pelayanan publik untuk terus ditingkatkan di timur Indonesia. Kurang lebih seperti itu Mbak Mona dari sektor Polhukam. Mas Taufik Rauf tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang akan dibahas 1 minggu ke depan terkait dengan Polhukam, tapi lebih banyak membahas mengenai HAM karena ada peringatan Hari HAM juga ya, Mas Rauf. Ya. Dan bagaimana pembangunan infrastruktur juga nanti akan menjadi pembahasan kita selama 1 minggu ke depan. Baik, selanjutnya Mas Rauf, dalam bidang ekonomi nih kira-kira apa saja yang akan dibahas oleh Kominfo Newsroom selama 1 minggu, Mas? Baik, terima kasih Mbak Muna. Tentu saja kemudian di tema yang kedua adalah sektor ekonomi, dan redaksi Info Publik dan Kominfo Newsroom secara umum menggarisbawahi terkait dengan masih seperti agenda sebelumnya, ini terkait dengan presidensi G20 Finance Track ya, dan ini juga menjadi perhatian redaksi khususnya di Info Publik, bagaimana update isu-isu ekonomi, khususnya isu ekonomi hijau Indonesia, bahwa Indonesia turut berkomitmen, dan ini digarisbawahi bukan hanya oleh Presiden Joko Widodo, tapi Menteri Luar Negeri pun berulang kali mengeluarkan statement bahwa Indonesia berkomitmen untuk membantu negara-negara berkembang dan rentan terutama terkait dengan isu ekonomi dunia hingga perubahan iklim. Kemudian yang kedua adalah di sektor ekonomi ini yang coba digarisbawahi teman-teman redaksi Info Publik adalah bagaimana realisasi, tentu karena ini di akhir tahun, realisasi anggaran dari PEN ya. Jadi ini kita coba mengupdate anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN menjelang akhir tahun. Bagaimana dampak stimulus PEN ini mampu menjadi pelecut gitu ya, pelecut ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat penerima PEN, termasuk penerima bantuan sosial. Kemudian yang kedua adalah target Parlinsos oleh Kemendagri dan Kemensos. Ini juga akan kita apungkan dalam beberapa liputan-liputan yang akan dilakukan teman-teman redaksi khususnya di Info Publik dan beberapa kanal-kanal yang tergabung dalam Kominfo Newsroom. Kemudian yang ketiga di sektor ekonomi yang menjadi headline yang coba kita akan angkat seminggu ke depan adalah rencana pajak PLTU. Bagaimana pengenaan pajak karbon bagi PLTU pada April 2022 itu ya. Ini coba juga kita glorifikasi sehingga menjadi pemahaman yang baik untuk publik, untuk teman-teman di seluruh Indonesia, bagaimana pemerintah terus melakukan reformasi khususnya di bidang pajak. Ya. Kurang lebih seperti itu. Baik. Untuk di sektor ekonomi, Mbak Muna. Baik, realisasi anggaran PEN nanti akan jadi pembahasan kita yang paling penting untuk di sektor ekonomi. Selanjutnya, Mas Taufik Rauf, mengenai bidang segmen MK ini bagaimana 1 minggu ke depan, Mas? Ya, kemudian di sektor yang ketiga adalah pembangunan manusia dan kebudayaan. Jadi ini juga menjadi perhatian bagi kita, teman-teman redaksi, bagaimana sektor ini menjadi sektor yang juga harus kita sorot untuk bagaimana publik seperti yang saya katakan tadi menjadi tercerahkan terkait dengan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah khususnya dalam hal ini di sektor PMK. Nah, di rencana seminggu ke depan Kominfo Newsroom akan coba memotret tentu walaupun sudah melandai, tapi ini masih menjadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini masih menjadi kewaspadaan kita bersama. Dan di sektor PMK ini, teman-teman redaksi coba akan memotret bagaimana penanganan COVID-19. Yang seperti saya katakan tadi, walaupun sudah melandai, tapi kewaspadaan harus tetap ditingkatkan, khususnya terkait dengan ancaman
kemungkinan masuknya varian baru misalnya ya, varian Omicron di Indonesia. Namun alhamdulillah sampai sekarang belum ditemukan adanya kasus. Jadi kita akan coba mengupdate pencegahan varian baru ya terkait COVID-19, kemudian pelaksanaan vaksinasi yang terus gencar dilakukan, kemudian vaksin juga dari berbagai mekanisme kerjasama terus dimasukkan, terus pemerintah lakukan upaya untuk pengadaan vaksin yang masuk ke Indonesia untuk tentunya mendukung bagaimana upaya vaksinasi ini bisa merata mulai dari barat sampai timur itu merata sehingga yang menjadi tujuannya adalah mencapai herd immunity ya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua tentu yang barusan terjadi beberapa waktu yang lalu adalah bagaimana letusan Gunung Semeru itu sedikit mempengaruhi gitu ya berbagai kondisi khususnya yang ada di sekitar Jawa Timur, khususnya Lumajang. Jadi antisipasi bencana alam di Indonesia ini juga menjadi hal yang teman-teman redaksi menggarisbawahi. Jadi kita akan mengupdate penanganan di lokasi-lokasi bencana, dan alhamdulillah walaupun dengan berbagai kondisi yang melingkupi, pemerintah melalui BNPB dan BNPB daerah itu melakukan tanggap dan sigap di lokasi bencana sehingga bisa meminimalisir terjadinya korban gitu ya. Mitigasi bencana dilakukan intens, kemudian Kementerian Sosial juga terus memberikan pendampingan untuk korban-korban bencana. Ini akan kita potret. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah tentu seperti tahun-tahun sebelumnya adalah penanganan stunting di Indonesia, dan ini menjadi salah satu program prioritas di sektor kesehatan, dan tentu pemerintah punya komitmen yang kuat untuk bagaimana target-target pemberantasan stunting di seluruh wilayah Indonesia itu bisa diselesaikan. Kurang lebih seperti itu untuk di sektor PMK. Baik, PMK, distribusi vaksin dan juga mitigasi bencana, juga stunting akan menjadi pembahasan kita selama 1 minggu ke depan. Terima kasih Mas Rauf. Dan pemirsa, selanjutnya kita nanti pada segmen 2 akan membahas mengenai salah satu berita terbaru juga, apa saja yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada peringatan Hari HAM. Namun kita akan jeda pariwara berikut, tetap di Kominfo News.